Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bu dosen, kemudian rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang tugas untuk materi kewirausahaan, yaitu kami mengambil judul untuk mengambil materi yaitu tentang adanya perusahaan jasa tentang barbershop yang kita beri nama barbershop senyum. Artinya dengan barbershop senyum ini diharapkan customer atau para pelanggan menggunakan ini dia akan merasakan nyaman berdasarkan penampilan yang beda. Untuk anggota kelompok 1 dari saya sendiri, kemudian Asia Nur Fahma, Antonius, Erik, dan Nur Indah. Baik, kami masuk ke permasalahan. Kami mengambil jasa barbershop ini dan permasalahan bahwa di lingkungan pendidikan di Kota Cimahi ini sangat banyak sekali, yaitu diantaranya di tempat lembaga kami, sehingga para siswa ini akan dituntut dengan adanya aturan, diantaranya dengan penampilan itu potongan rambut sesuai dengan aturan norma yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan aturan tersebut, dari para siswa didik atau siswa membutuhkan jasa barbershop, di mana kegiatan ini yang harus dilakukan para siswa atau siswa didik adalah paling lama 10 hari dia harus melaksanakan, yaitu menggunakan jasa barbershop ini sehingga dia berpenampilan rapi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan. Adapun permasalahannya di tempat kami ini dengan banyaknya para siswa yang berpendidikan dihadapkan dengan terbatasnya jasa penyedia yaitu barbershop yang sangat terbatas, sehingga ini membuat para siswa ini banyak membutuhkan waktu untuk melaksanakan kegiatan pangkas rambut ini. Karena waktu yang dilaksanakan siswa yaitu di sela-sela proses belajar mengajar yang cukup padat, sehingga dia hanya waktu istirahat maupun waktu dia melaksanakan izin pasien maupun izin bermalam. Dan solusi yang akan kami berikan yaitu dengan adanya membuka atau menyediakan usaha atau jasa barbershop yang berada di lembaga pendidikan kami maupun yang bisa dipanggil. Kemudian kita buat manajemen dengan cara terintegrasi antar lembaga pendidikan yang berada di Cimahi dengan kita bersama dengan para pembina maupun pengasuh. Diharapkan para pelanggan atau mahasiswa ini untuk melaksanakan yaitu pangkas rambut ini barbershop yang telah disediakan lembaga pendidikan. Selain itu, untuk melayani siswa didik atau siswa, kami juga membuka usaha barbershop ini di tempat terbuka untuk umum, sehingga kita melayani baik untuk siswa didik atau siswa, kemudian organik juga untuk masyarakat umum. Peluang dan target pasar. Karena kurangnya jasa penyedia barbershop di lingkungan kami, maka dari itu kami membuka usaha barbershop ini. Target pasar kami yaitu para siswa, organik atau militer PMS, dan juga masyarakat umum. Yang berikutnya kompetisi. Keunggulan khusus perusahaan barbershop kami yaitu yang pertama, kami menggunakan 10 tenaga kerja profesional yang sebelumnya sudah dilatih. Yang kedua, harga jasa barbershop kami sangat terjangkau dengan kisaran harga Rp15.000. Yang ketiga, jasa barbershop kami bisa dipanggil ke tempat pusat pendidikan militer dan juga bisa dipanggil ke tempat customer lain. Yang keempat, kami mempunyai kenalan langsung dengan pengelola di beberapa pusat pendidikan militer. Yang kelima, jika sudah pernah potong rambut 7 kali, akan ada gratis potong rambut 1 kali. Ini berlaku untuk konsumen umum. Yang keenam, kami bekerja secara disiplin, cepat, dan rapi. Yang ketujuh, lokasi strategis. Yang kedelapan, pelanggan yang loyal karena kami bekerja sama dengan pengelola pusat pendidikan militer.
yang setiap 10 hari sekali selalu ada ribuan mahasiswa yang dipotong rambutnya. Yang 9, setiap hari Senin sampai Minggu. Buka setiap hari Senin sampai Minggu. Inilah yang membedakan barbershop kami dengan kompetitor lain. Untuk selanjutnya, pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah taktik yang kami gunakan serta teknik pemasaran, jalan bekerja sama dengan para pembina atau pengasuh siswa yang mengarahkan dan mewajibkan para siswa memanfaatkan barbershop yang sudah disiapkan oleh lembaga pendidikan. Proses yang kami gunakan dengan sistem jemput bola, artinya manakala pelanggan atau siswa membutuhkan segera jasa pangkas rambut dengan mendesak, jasa barbershop kami siap melayani di tempat atau di pusat pendidikan yang siswa sudah siapkan. Teknik penjualan yang pertama, mewajibkan menggunakan jasa barbershop yang sudah disiapkan oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, pemberian pelayanan tambahan pijit dan bonus 7 kali jam pangkas rambut dapat potongan setengah harga. Dan yang ketiga, menerima jasa panggilan untuk umum. Untuk tim manajemennya, yang pertama sebagai leader adalah Pak Agus Supriyono, sebagai HRD-nya Nur Indah, sebagai finansial atau keuangan Asila Nur Fahma, Antonius Erik sebagai operasional, dan Arni Rusani sebagai pemasaran atau marketing. Latar belakang dan keahlian tim manajemen. Yang pertama, tugas leader adalah membuat schedule kegiatan atau jadwal kegiatan pekerjaan, memonitor atau memantau progres pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi langsung dan tidak langsung kepada semua karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya, antara lain memberikan pelatihan kepada karyawan agar dapat mencapai tingkat batas minimum kemampuan yang diperlukan bagi timnya dan dapat menerapkan sikap disiplin kepada karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam membina kerjasama tim yang solid. Yang kelima, bertanggung jawab dalam mencapai suatu target pekerjaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan. Yang keenam, mengkoordinir seluruh aktivitas tim dalam mengelola seluruh kegiatan baik di lapangan maupun di kantor. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab sebagai keuangan, mengelola dan mengatur kondisi keuangan perusahaan secara langsung, mengelola penginputan dan pendataan semua aktivitas transaksi atau penggunaan uang perusahaan, melakukan transaksi keuangan secara langsung di dalam perusahaan atau industri, melakukan pembayaran secara langsung kepada supplier atas pembelian barang atau jasa di dalam perusahaan, mengatur kebutuhan uang kas perusahaan, memastikan kondisi pencatatan transaksi keuangan perusahaan sesuai dengan catatan akuntansi atau accounting. Untuk selanjutnya, tugas dan tanggung jawab sebagai marketing. Melakukan manajemen kampanye pemasaran, memproduksi materi pemasaran dan promosi, membuat konten, memantau dan mengelola media sosial, memproduksi komunikasi internal, berperan sebagai penghubung media, melakukan riset pelanggan pasar, dan menjalin kerjasama dengan vendor dan agensi luar. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab sebagai HRD. Sebuah divisi yang bertugas untuk mengelola karyawan, untuk melakukan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan di sebuah perusahaan, di mana karyawan aset penting mereka, memastikan karyawan dapat dikelola dengan baik, mendapatkan kompensasi yang baik, serta terlatih dengan baik. Mengoptimalkan perencanaan sumber daya manusia, termasuk ketika HRD melakukan kandidat terbaik untuk menjadi karyawan. Segala proses mulai dari sistem perekrutan, wawancara, onboarding karyawan,
Melakukan pelatihan dan kompensasi merupakan tanggung jawab sebagai HRD. Human Resource Department tidak hanya sekedar mengerjakan proses administrasi saja, tapi berperan penting dalam membuat strategi terkait pengelolaan karyawan secara keseluruhan. Dan yang selanjutnya, tugas staf operasional adalah pengurusan legalitas perusahaan, pengurusan operasional kantor, pengabsenan karyawan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada proyeksi keuangan. Nah, di dalam lembaga pendidikan militer ini terdapat 1.000 siswa yang harus melaksanakan pangkas rambut. Nah, pangkas rambut ini dilaksanakan 10 hari sekali atau seminggu sekali. Nah, dalam sekali pangkas rambut, masing-masing siswa harus mengeluarkan uang sebesar 15.000 saja. Oke, berikut ada rincian biaya peralatannya. Yang pertama ada satu set sisir barbershop itu 450.000, kain kip 280.000, kursi barbershop hidrolik 10 juta, semprotan rambut 250.000, lampu barbershop 350.000, cermin barbershop 450.000, pomade 150.000, mesin cukur 5 juta. Nah, untuk gaji karyawan di sini 15 juta per 10 orang. Kami memiliki 10 orang tenaga kerja. Berarti masing-masing orangnya mendapatkan gaji 1.500.000. Nah, untuk sewa tempatnya di sini 417.000 per bulannya. Kalau per tahunnya berarti menjadi 5 juta. Oke. Untuk biaya keseluruhannya berarti menjadi 32.647.000. Oke, selanjutnya status terkini. Status perusahaan jasa barbershop. Usaha barbershop ini baru dirintis pada awal tahun 2022. Nah, kami perlu menyiapkan modal yang besar, keilmuan, mencari tim, dan mengajak kerjasama dengan para pelatih di pusat pendidikan militer lain seperti di Cimahi, Bandung, dan sekitarnya. Oke, untuk pembiayaan pertamanya yaitu 32.647.000. Jika satu pusat pendidikan militer ada 1.000 siswa yang melaksanakan pangkas rambut, maka profitnya yaitu 15 juta per 10 hari. Berarti kalau dalam sebulan, kami mendapatkan uang sebesar 45 juta. Oke, 45 juta ini masih omset ya, belum bersih, karena belum dikurangi untuk sewa ruko dan bayar gaji karyawan. Oke, yang terakhir ada ringkasan. Nah, perusahaan atau bisnis jasa barbershop ini dirintis pada awal tahun 2022. Nah, perusahaan kami ini bergerak di bidang jasa. Awal mula usaha ini kami beri nama Senyum karena sesuai misi kita yaitu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Nah, misi perusahaannya yaitu memberikan pelayanan yang baik atau full dan berkualitas sesuai kepuasan pelanggan. Nah, menerapkan akhlak yang baik seperti senyum, salam, sapa, sopan santun demi kenyamanan konsumen. Nah, menjalin hubungan yang baik kepada konsumen maupun kepada seluruh karyawan demi kemajuan bersama. Keunggulannya, jasa barbershop kami siap selama siswa sedang dalam pendidikan. Kami siap melayani pangkas rambut. Nah, membuka usaha jasa barbershop yang bisa dipanggilkan tepat. Oke, segitu saja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.